Assalamualaikum Lur, jumpa lagi dengan kita di Iko Berita Tak apa-apa. bersama saya Septa Adidodo Dan Sahat Dania Salomo. Nah, ganti-ganti. Apa kabar nih ganti-ganti di rumah nih ya? Kami nih kalau di sini nih lah sehat walafiat kan. Tahu lah, sehat nian kami berdua nih. Ay, sehat nian. Nah, ganti-ganti. Jangan kemana-mana. Tetap di Iko Berita Tak Apa-apa. Baik lagi Lur, sama kita. Di berita pertama nih kita masuk segmen sweeper. Ay, kau baso kau nih. Sniper lah. Tukang tembak Lur. Ay, biarlah. Aku basing lah. Aku orang Jambi. Dah orang baik. Yang penting itu berita. Ay, serah baca lah. Kasus dugaan korupsi dana desa Kotorena, Kejari Merangin tahan mantan Kades. Nah, kayak mana beritanya tuh? Kau penasaran lah? Ay, penasaran nih lah. Cak ano tuh? Iko dia berita. Tersangka Doni Espa selaku mantan Kepala Desa Kotorena Kabupaten Merangin diduga melakukan tindak pidana korupsi selama menjabat dengan melakukan penyimpangan terhadap APBDes Kotorena selama Doni menjabat. Akibat dari perbuatannya, negara mengalami kerugian diperkirakan lebih dari 1 miliar rupiah. Kajari Merangin Triwidodo yang didampingi Kasih Intel Ari Pratama dan Kasih Pitsus Agus Adi Atmaja menerangkan jika tersangka akan dilakukan penahanan selama 20 hari sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan 25 Maret 2023 di Rutan Polres Merangin. Hal ini karena tersangka dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Tersangka akan diancam 20 tahun penjara sesuai sangkaan pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001. Kita telah nyatakan DE sebagai tersangka APBDes Kotorena Kecamatan Jangkat tahun anggaran 2018-2019 bahwa yang bersangkutan yang mengakibatkan kerugian negara kurang lebih sekitar 1.330.340.340 rupiah. Iqbal, JEK TV melaporkan. Korupsi terus kau nih. Korupsi Siapa terus. lah yang ngajari macam tuh ya dak? Ay, entahlah. Mak bapak yang ngajari kayaknya. Nah, dari kerugian tadi diperkirakan lebih dari 1 miliar. Wah, besar nih tuh Lur. Sana tuh bang, macam mana tuh? Wah, Tuh lah. ah, tak lah. Bisa bagi-bagi dua dah, beli bakso. Wah, Terbeli tuh. mobil Rubicon terbeli itu tuh asli tuh. Belinya lah. Duit kalau. Wah. Ay, Beli cakwe tuh habis tuh. habis. Wah, belum pernah nih lah. Oh ya. Ah sudah lah weh, panjang amat. Lah, masuk berita kedua kau. Lah, ayolah. Apa tuh berita kedua kita? Nah, kita masuk di berita kedua nih. Penasaran nggak yo? Wah, penasaran ya. Macam mana tuh kira-kira? Ah sudahlah, diam lah. Tahu. Nah, sudah salah sebut Lur. Ay, Lur, kasus korupsi dana hibah KPU Tanjung Jabung Timur, Mahkamah Agung putuskan Nurkolis divonis 4 tahun penjara. wah, Sibuk korupsi bae dari tadi. berita di korupsi. Korupsi siapa lah Nurkolis? Siapa? kau? Nurkolis. Besok lah kita kenalan. Besok lah. Kau kira-kira? Aku nengok berita ya. Aku juga. Apalah, tunjuk. Ikut dia. Berita. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur pada kasus korupsi dana hibah KPU Tanjung Jabung Timur atas terdakwa Nurholis. Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nurholis divonis 4 tahun kurungan penjara oleh Mahkamah Agung. Sebelumnya, Nurholis dituntut 6,5 tahun kurungan penjara oleh penuntut umum dalam kasus dana hibah Pilkada tahun 2020. Namun dalam sidang putusan pada 11 April 2022,
Nurholis divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor Jambi dari semua dakwaan. Ditemui pada 9 Maret 2023, Yandri Roni, Humas Pengadilan Negeri Jambi, membenarkan putusan tersebut bahwa Mahkamah Agung menyatakan terdakwa Nurholis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar 50 juta rupiah, subsidiar 1 bulan kurungan penjara. Untuk perkara Nurholis di sini yaitu mengadili sendiri, yang mana Mahkamah Agung menyatakan terdakwa Nurholis SIP bin Ramli tersebut tidak terbukti dalam dakwaan primer dari penuntut umum, membebaskan dari dakwaan tersebut. 3. Menyatakan Nurholis SIP bin Ramli terbukti secara sah melakukan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, yaitu dalam dakwaan subsidiar di sini. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut pidana penjara selama 4 tahun dan denda 50 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 bulan. Iqbal, Cik TV, melaporkan. Wah, terdakwa Nurholis ini ternyata diponis 4 tahun penjara. Si bang. Wah, iya bang. Ya, lanjut bang. Lanjut. Asli bang. Siapa lah kira-kira? Itu Nurholis ya? Kayaknya. Kau masih nggak nyebut be? Lah, cuman 4 tahun tuh cuman tadi. Asli, tak jadi. Tak lebaran dia. Lebaran 4 kali, tak dapat. Namanya? Nah, itu dia. Aslinya. Kau dek. Wih, kok dek bang? Siapa tuh? Adik Nurholis. Asli, kalau kena tangkap kau lah, aku hindai. Kau lah, dia kau lah, aku hindai. Nah, kita lanjut lagi nih. Nah, lanjutlah. Di berita ketiga nih, Lur. Ada korupsi lagi kok. Korupsi. Siapa yang ngajak? Orang ku udah takut masuk neraka, tak apa. Lah, neraka, penjara, neraka lagi. Nah, sudah, asli lah. Aku udah tahu juga lah. Mari kita baca lah, Kak. Kasus korupsi dana desa dan alokasi dana desa. Mantan kepala desa Tanjung Beranak resmi ditahan polisi. Sibuk ke polisi terus. Polisi itu sibuk. Jangan tuh bang, Korupsi. korupsi terus. Korupsi terus lah. Itu banyak kawannya. Aslinya lah. Tiga dah. Bergombol kayaknya bang. Wah, Bersama dengan budaya Tanjung. Ayolah kau baik sini toh. Cepat dikit. kau penasaran? Iyalah. Ayolah. Ikut dia. Berita. Penahanan BP mantan Kepala Desa Tanjung Benanak atas dugaan kasus korupsi dana desa dan alokasi dana desa mulai dilakukan pada Senin sore oleh pihak Kejari Tanjung Jabung Barat. Hal ini dilakukan karena dari proses penyidikan alat bukti dan kerugian negara ditemukan, sehingga mantan Kades Tanjung Benanak tersebut wajib dilakukan penahanan oleh pihak Kejari sebab kerugian negara yang ditimbulkan cukup fantastis. Kejari Tanjung Jabung Barat Marcelo Bella menyampaikan, tim penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka inisial PP. Tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penyalahgunaan dana desa dan alokasi dana desa, yakni di Desa Tanjung Benanak pada tahun anggaran 2018 hingga tahun 2021. Dan dalam penanganan perkara ini, penyidik telah menyimpulkan berdasarkan alat bukti dan perhitungan kerugian negara sebesar Rp908.553.000. Untuk proses lebih lanjut, untuk sementara PP dititipkan di Rutan Polres Tanjung Jabung Barat. Tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penyalahgunaan dana desa dan ADB tahun anggaran 2018 dan hingga tahun 2021, bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik telah menyimpulkan berdasarkan alat bukti dan perhitungan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi ini senilai 900 juta lebih, sehingga pada hari ini untuk keperluan penyelesaian perkara penyidik melakukan upaya paksa penahanan terhadap tersangka. Atas perbuatannya, tersangka diancam dengan pasal 2 ayat 1, pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,
minimal 15 tahun penjara. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan. Balik lagi sama kita Lur Di Iko Berita. tak apa-apa. Nah, kita masuk di segmen tercodek. Terciduk, ya alah kau yo. Kau nih ya. Tercodek. Cedok ikan dulu bang. Ay, lah, masuklah ya. Berita ini, operasi pekat, Polda Jambi amankan 2 pasangan di luar nikah. Luar nikah. Luar nikah tuh kayak mana bang? Asli itu Nggak tuh. nikah. Belum nikah. Belum nikah. Belum aku teman-teman mana? Ay, tak lah. Penasaran enggak? Aku penasaran juga nih Mana? video Kok bisa luar nikah? Lah, lah. Iko dia. Berita. Petugas gabungan Polda Jambi menggencarkan operasi penyakit masyarakat atau pekat dengan menggerebek sejumlah hotel, yakni Hotel Ceria dan Hotel Lestari pada Selasa malam 7 Maret 2023. Dalam penggerebekan Hotel Ceria, tim gabungan memeriksa sejumlah kamar yang diduga diisi oleh orang yang mencurigakan. Dalam pemeriksaan tersebut, tim gabungan tidak menemukan adanya pengunjung hotel yang mencurigakan. Lalu, dalam penggerebekan selanjutnya di Hotel Lestari, tim gabungan menemukan 2 pasangan yang belum menikah. Pasangan pertama dijumpai di lobi hotel saat 2 sejoli tersebut ingin pergi keluar. Namun sayangnya mereka malah menjumpai pihak kepolisian. Setelah diinterogasi, pasangan ini mengaku belum menikah. Setelah mengecek beberapa kamar, tim gabungan akhirnya menemukan pasangan kedua yang diduga sedang bermesraan di kamar hotel. Pasangan itu pun sempat berdalih ke penyidik bahwa mereka merupakan tunangan. Namun karena tidak adanya bukti, akhirnya mereka pun mengakui bahwa mereka belum menikah. Diduga 2 sejoli tersebut merupakan mahasiswa aktif di salah satu perguruan tinggi negeri di Jambi. Tim gabungan pun membawa kedua pasangan tersebut ke Polda Jambi guna melakukan interogasi lebih dalam. Fazil, JEK TV, melaporkan. Nah, kalau kau tahu, orang tuh berdua ngakunya sudah lamaran. Nah tuh, Nah, kayak mana lah? Belum ya rupanya. Allah, dosa. Buktinya udah ada. Akhirnya Ngaku kedua lah. pasangan itu ditahan Ditahan. dan dibawa. Tahan mana tuh? Pokoknya ditahan lah dulu. Ditahan lah dah. Belum tahu. Kaki Belum kita tahu tahu lah. lah. Kita Yo. cari tahu lah. Yo. Besok lah. Masuklah. Apa? Aku lah bosan juga nak berita kowe. Masuk kita berita ke 5. Nah, berita apa lagi itu? Lah. Berita kelima nih, temuan operasi antik. Polda Jambi temukan sabu, ganja hingga pil ekstasi. Hai. Sesabu terus. Tadi haram. Haram pula lah lagi. Asli nah. Haram. Kata yang beres gak? Ada yang beres berita nih. Dah lah, aku nak nengok haram. macam mana bentuk orang tuh pakai sabu lu. Ada bentuk. Nggak tahu juga aku. Makut kita tengok. Alah baiklah, ikut ya berita. Hasil operasi antik yang dilakukan oleh tim gabungan dari Polda Jambi berhasil mengamankan sebanyak 145 pelaku dengan rincian 136 laki-laki dan 9 orang perempuan dari 106 kasus. Hal ini disampaikan oleh Humas Polda Jambi Kompol Mas Edi. Para tersangka ini diamankan dari 106 kasus dengan total barang bukti sabu-sabu sebanyak 1 kilo 109 gram lebih, ganja 26 kg lebih, dan pil ekstasi sebanyak 95 butir. Edi juga menjelaskan seluruh tersangka berhasil diamankan Polda dan jajaran saat ini sedang ditahan di Polda maupun di Polresta guna melakukan penyidikan lebih lanjut. Selain itu, Edi juga menuturkan dari hasil penyidikan nantinya, berkas para tersangka tersebut akan diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan persidangan. Dapat 106 kasus perkara yang ditangani oleh tim dari seluruh jajaran dengan tersangka sebanyak 145 orang. Dari sekian banyak tersangka yang diamankan, itu diamankan juga barang bukti dari tangan-tangan mereka. Itu yang pertama sabu, itu ada 1104 gram atau 1,1 kilo. Ya, kemudian ganja itu 26.593 gram atau 26 kilo. Kemudian ekstasi sebanyak 95 butir. Fazil, JEK TV, melaporkan. Nah, itu tadi berita Lur.
Sibuk nak ke sabu. Sibuk nak ke ganja. Nah, dari hasil penyelidikan tadi ditemukan 1,1 kilo sabu, 26 kilo ganja dan 95 butir pil ekstasi. Nah, jadi tuh Lur, janganlah pakai narkoba. Tak ada gunanya kamu pakai narkoba tuh. lah kena tangkap, duit habis, kecanduan, segala Asli. macam kena. Segala macam lah. Gila kalau pakai narkoba. Hah? Ada tahu juga lah. Ay, ada HP, cari dewek lah Lur. Iyo nian nak tanya. Diketik lah. Iyo tahu lah dewek dah. Iya, tahu lah. Ay, sudahlah, kita lanjut lagi. Lanjut lah dak. Tinggalkanlah narkoba tuh. Iya, Jangan tinggal. narkoba. Lah, Tak apa gunanya ya dak. Masuk kita ke berita ke masuk itu berita ke-6. Nah, operasi pekat, tim gabungan amankan remaja yang mabuk di pinggir jalan. Nah, ilah. banyak Mabuk. nih Lur, kena singgahi. Ada yang singgahi mencicit lah. lari, ada yang sibuk sembunyi pokoknya. Sembunyi tetap ketangkap. Nah, kayak mana informasinya nih? Iko dia berita Petugas gabungan Polda Jambi menggencarkan operasi penyakit masyarakat atau pekat dengan berpatroli di kota Jambi serta menyisir sudut-sudut kota Jambi pada Rabu 8 Maret 2023 malam hari. Dalam patroli tersebut, tim gabungan menelusuri jalanan yang diduga sebagai sarang dan markas para gangster yang banyak meresahkan masyarakat Jambi. Dalam temuan pertama, tim gabungan memeriksa segerombolan anak muda yang sedang menongkrong di pinggir jalan. Polisi pun mengecek remaja tersebut satu persatu untuk mengetahui apakah mereka dalam pengaruh narkoba atau tidak. Polisi juga memeriksa sejumlah bagasi motor remaja tersebut untuk mencari senjata tajam, namun tidak ditemukan tanda-tanda bahwa mereka dalam pengaruh narkoba dan membawa saja. Setelah melanjutkan perjalanan, tim gabungan melihat sejumlah remaja yang mencurigakan di jalanan Talang Baku. Melihat rombongan polisi yang berhenti di depan mereka, tak pikir panjang, segerombolan remaja itu pun langsung bergegas melarikan diri. Tak kalah ligat, tim gabungan pun langsung turun dari kendaraan dan berhasil mengamankan satu pemuda yang mencoba bersembunyi. Setelah diinterogasi di tempat, polisi melihat keanehan terhadap pemuda tersebut ditandai dengan adanya bau minuman beralkohol, serta jawaban yang ia berikan tidak selaras dengan pertanyaan dari polisi. Tak bisa berdalih, pemuda itu pun akhirnya diamankan tim gabungan dan dibawa ke Polda Jambi untuk diinterogasi lebih lanjut. Fazil, JEK TV, melaporkan. Nah, balik lagi Lur. Sama kita nih di Iko Berita. Tahap apa? Kita masuk nih Ke segmen yang katanya merah-merah. Merah-merah ya. Api. Mungkin. Tak tahu. Si jago. Merah. Nah, itu dia. Ini ada beritanya. Peristiwa kebakaran, 1 unit rumah ludes di lahap si jago merah. Rumah Lur. 1 rumah habis, tak bersisa tak. Kayak Asli lah. Lah jagonya dia tuh. jago. Iyo, sampai tak bersisa juga. Tak bersisa. Macam mana? Ada sisanya pun tak? Kira-kira. Tengoklah videonya, Pak. Iko dia berita. Kebakaran kembali terjadi di kota Jambi. Kali ini terjadi di perumahan Pal 6 Permai, Jalan Kopral Sulaiman RT 8 Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Kota Paru sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan dari Kepala Dinas Damkar Kota Jambi Mustari Afandi, pihaknya menerima laporan kebakaran tersebut pada pukul 7.11 pagi waktu Indonesia Barat. Tak membutuhkan waktu lama, ia bersama timnya langsung bergegas menuju titik lokasi kejadian yang hanya memakan waktu 6 menit. Mustari mengatakan dalam pemadaman tersebut, timnya menurunkan sebanyak 4 unit mobil damkar dengan 35 personel dengan waktu pemadaman sekitar 50 menit. Diduga penyebab terjadinya kebakaran tersebut berasal dari benda elektronik yang sudah rusak, namun masih menempel di colokan sehingga menyebabkan terjadinya konsleting arus pendek. Untungnya, dalam kejadian itu tidak ada korban jiwa karena rumah tersebut dalam keadaan kosong ditinggal pemilik. Atas peristiwa ini, kerugian yang dialami pemilik rumah ditafsir sekitar 185 juta rupiah. Adanya kebakaran di rumah salah satu rumah warga di RT 8 Kelurahan Sukakarya. Pada saat itu kita sudah melaksanakan persiapan apel. Respon time kita sampai di lokasi adalah 6 menit. Alhamdulillah tidak ada satupun kita dapat memprotek rumah kiri kanan, dan yang sangat disayangkan memang pada saat ini tidak ada orang yang tinggal di rumah. Memang rumahnya bukan kosong, tapi ditinggalkan oleh penghuni karena bekerja.
Dan setelah kita lihat tadi di lokasi, ada salah satu colokan yang tidak dicabut ketika meninggalkan rumah. Kemungkinan besar dari barang yang sudah rusak ataupun hangus terbakar itu adalah AC. Nah, oleh karena itu ini baru identifikasi untuk sementara. Selanjutnya kita serahkan nanti ke pihak kepolisian untuk mengidentifikasi. Dan selanjutnya kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat apabila meninggalkan rumah dalam kondisi kosong untuk dapat memperhatikan aliran listrik ataupun colokan listrik dan lebih waspada. Fazil, Cek TV, melaporkan. Nah, tuh tadi kebakaran tadi tuh setidaknya mengalami kerugian sekitar 185 juta lur. Tapi untungnya tidak ada korban jiwa lur. Untungnya. Kebakaran itu terjadi karena konsleting listrik. Nah, itu untuk korbannya semoga dikasih ketabahan dan kesabaran. Sabar. Dan diganti lah kakek. Semua yang terbakar. Sama yang di atas. Amin. Dah, kita lanjut lagi. Sedih amat aku nih berita. Tak telapnya anakku. Ya, jangan nangis. Tak terbayang. Kos kaki aku nih. Aduh. Apa? Lanjutlah. Kita lanjut ke berita ke 8. Kebakaran kembali terjadi. Kebakaran lagi? Lah, jangan sabar, aku baca dulu. Ya Allah, kau nanyo. Yo, kebakaran. Baca lah, ngamuk terus. Satu bengkel hangus dilahap api. Bengkel pula. Bau ban lah tuh. Wih, bengkel orang lain pastinya ora. Iya, bengkel orang. Macam mana enggak tahu. Aku lah kita tengok mana tahu ada si sopela di situ tuh. Wih, aku nak nengok Kita tengok ya. Itu dia. Itu dia berita. Kebakaran kembali terjadi di kota Jambi. Kali ini peristiwa kebakaran terjadi di salah satu bengkel di kawasan Jalan Raden Pamukkasan, Kecamatan Jambi Timur, kota Jambi. Kebakaran tersebut diduga terjadi sekitar pukul 12.16 waktu Indonesia Barat saat masyarakat hendak pergi sholat Jumat pada Jumat 10 Maret 2023 di bengkel sentral diesel. Diduga api tersebut berasal dari pembakaran sampah oleh masyarakat sekitar yang membuat api langsung mengarah ke bengkel dan melahap bangunan. Dalam pemadaman api tersebut, damkar mengerahkan 5 unit pemadam dan berhasil memadamkan api yang sempat membesar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Fazil, Cek TV, melaporkan. Nah, balik lagi lur. Sama kita di Iko Berita. Tak apa-apa. Kita masuk lagi ke berita yang ke 9. segmen die. Dai. Apalah, aku udah ngerti lur. Mampus lah kau. Kau baca lah situ, aku udah ngerti. Lah, aku yang baca ya. Iya, baca lah. Aku pening. Nak kau kok. Dai nah. Ada berita nih lur ya. Sedih Pak. Wah. Sedih sebelumnya, tapi diam dulu lah. Nak baca nih. Tolong. Kau kok iyo galak amat. Seorang pria tewas dibacok rekannya sendiri. Hah? Kau rekan aku nih? Baca. Wah, jangan. Iya, kau. Itu nih rekan. Gara-gara apa dibacok? Mana aku tahu. Baru baca. Kau belum tahu? Belum tahu juga. Aku udah tahu juga. Lah, kita baiklah. tengok deh. Iko dia. Berita. Seorang pria warga Jambi Timur tewas dibacok rekannya sendiri di simpang lampu merah Pal 10 Kota Paru pada Jumat 10 Maret 2023 sore. Kejadian ini pun dibenarkan oleh Kapolsek Kota Paru Kompol Pamenap. Sebelumnya korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya sudah tidak bisa tertolong lagi. Motif pelaku membacok korban karena masalah asmara. Pelaku merasa cemburu saat melihat korban membonceng pacar dari si pelaku. Tak pikir panjang, pelaku langsung mengejar dan membacok korban. Menurut saksi, Tuti mengatakan, korban dari arah Palembang meminta tolong kepada dirinya hingga saksi mengarahkan pergi ke kantor polisi saja karena dekat dari lokasi. Namun naas, korban pun langsung dibacok oleh pelaku. Kayak mana tadi lagi kejadian dari situ. Jadi nampak budak berlari ke situ, dari situ daerah Palembang ke sini, minta tolong. Jadi kata aku kan, dia minta tolong gitu tuh lari kantor polisi, kata aku tuh kantor polisi dekat, kata aku kan, aku ke situ lari, kata aku kan jangan ke sini. Lah diarahnya ke situ langkahnya, diputarnya lagi, aku nggak nampak budak tuh bawa barang. Oh ini nak do lagi nih aku nih kata aku dah. Nah tekepor lah di situ nah. Ada mobil, langsung mobil tuh kesenggol mobil tidak dari tadi tuh, aku nggak nampak lagi. Mana aku nampak dia tenggayunin parang yang kedua kali itulah kepalung itu langsung.
aku nak sanggup lagi. Oh, langsung Ayu nyaksikan memang ya? Aku nyaksikan tuh tiap hari itu lah, kalau dia pakai polisi aku nyaksikan lah, cuman di berdarah aku nak sanggup nengoknya. Dia ngejarnya pakai apa? Motor apa? Jalan kaki. Jalan kaki ya? Iya, sama jalan kaki orang tuh keduanya. Oh, keduanya sama-sama Iya, jalan kaki, pakai kejarnya situ udah. Dalam berbagai akun media sosial, viral pula video korban berjaket merah yang sedang telungkup bersimpah darah di trotoar. Terlihat juga warga sekitar berkerumun di lokasi kejadian. Sementara itu, saat ini pelakunya 1 orang dan sudah diamankan pihak kepolisian. Heru Syaputra, Cek TV, melaporkan. Nah, itu tadi lo dibacok kawannya dewe. Motifnya tadi karena terbakar api cemburu. Karena nengok pacarnya dibonceng. Masalah macam itu baik kan bisa diomongin elok dulu. Elok nak bunuh orang. Iyo, ya. itu tuh. Pesti apa? Berarti tidak ada belum SK kali. SK. Apa SK? Setio kawan. Oh iya, itu dia tuh. Asli. Pokoknya janganlah macam itu ya. Iya, janganlah. Bisa diomongin elok, omongin elok dulu. Jangan main baca-baca. Ya, mati nak diapain lagi? Tak bisa dihidupi lagi, tak mungkin. Nak pakai maaf 1000 maaf, tak bisa. Bisa. Kita masuklah lagi berita yang 10, berita yang terakhir. Berita terakhir ya. Terkejut tak kau lah nak terakhir baik. Cepatnya. Iyo, itulah kau. Aku beda terkejut. Aku juga terkejut. Hai, kau goyunian lah. Kita masuk berita yang 10. Berita 10 ya. Penemuan mayat. Pria Parubaya ditemukan tewas di kebun sawit. Kebun sawit dong apa kira-kira? Kok bisa? Mana sawit apa? Bisa jadi. Penasaran tak kau? Penasaran terus kau nih kita tengok dari tadi. Iyalah, aku tak tahu video ya, kau lah nonton aku lem. Udahlah, ikut dia berita ya. Warga desa Tanjung Pauh, Kecamatan Mestong digegerkan dengan penemuan mayat pria Parubaya yang belakangan diketahui berinisial S usia 52 tahun. Yang ditemukan warga sudah tidak bernyawa di pinggir sungai dekat dengan perkebunan kelapa sawit milik warga di wilayah tersebut. S sebelumnya diketahui merupakan warga Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Sebelumnya dirinya bersama rekannya sedang melakukan kegiatan memancing di sebuah sungai kecil di wilayah itu. Namun saat tengah asik memancing, tiba-tiba S roboh dan meninggal dunia. Kapolsek Mestong AKP Taroni Zebua terkait peristiwa ini membenarkan bahwa korban merupakan warga Kabupaten Batanghari yang ditemukan oleh masyarakat sudah tak bernyawa di wilayah Desa Tanjung Pauh, Kabupaten Muaro Jambi. Atas kejadian ini, pihak kepolisian sektor Mestong langsung mengevakuasi jasad S dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat di wilayah tersebut. Ya, hari ini kira-kira 4 jam yang lalu ditemukan seorang warga meninggal di daerah Lubuk Keris di Desa Tanjung Pauh 39, namun yang bersangkutan itu warga dari Desa Ladang Peris di Bajubang. Ya. Jadi diketahui sementara ini meninggal karena sakit. Tadi kita sempat investigasi temannya tadi yang sama-sama memancing, yang sama-sama warga daripada Desa Ladang Peris di Bajubang. Hanya saja mancingnya di wilayah Kecamatan Mestong, seperti itu. Sekira jam 11 ya tadi ya, jam 11.30 tadi kita turun juga ke TKP. Tadi kami sempat memperkirakan apa barangkali almarhumah ini korban daripada kekerasan. Namun sejauh ini kita tidak menemukan tanda-tanda adanya kekerasan pada almarhum. Selanjutnya pada Kamis sore jasad korban langsung dibawa ke rumah duka di wilayah Kabupaten Batanghari untuk disemayamkan. Novia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan. Nah, itu tadi berita terakhir. Itu terakhir tuh sedih. Mana bisa gitu. Bisa lagi lah itu. Kasihlah dulu apa nih. Semoga keluarga dibagi amal ibadah. Ya, amal ibadah lah dulu diterima di sini dan keluarga diberi ketabahan dan kesabaran juga. Ketambahan. Oh iya. Itu juga. Tadi kan ada berita narkotika tadi. Pesan-pesan dulu narkoba tadi. Yuk pesan-pesannya yuk ini ya. Apa pesan? Kau ngomong. Usah pakai narkoba. Sudah. Yang kebakaran tadi pesannya? Ya main api. Nah, yang korupsi tadi? Nggak usah korupsi lah. Nah, sudahlah. Berita terakhir tadi sekalian pesan-pesan tak perlunya dari setan ini tadi. Menutup perjumpaan. Perlu. Sudahlah. Aku nak nutup kau. Oke, tutup lah. Awak ikut. Berita terakhir tadi sekaligus menutup perjumpaan kita, Lur. Tetap saksikan Iko Berita.
Tabah. Kau lupa. Ulang. Tak apa-apa. Nah, setiap hari Rabu malam jam 8 malam dan tayangan ulangnya hari Kamis jam 5 sore. Tentunya hanya di Jack TV Inspirasi kita. Thank you.